Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini saya ditemani Ustadz Irfan Susilo dari Lembaga Kursus Pelatihan Al-Quran Makdis, Lembaga Makdis. Beliau adalah sudah 25 tahun berpengalaman yang luar biasa. Tentu mengajarkan Al-Quran dengan metode Makdis yang mungkin Anda pendengar dan pemirsa sudah menjadi salah satu bagian dari santrinya, atau bisa jadi Anda justru sebagian dari gurunya yang pernah belajar di Makdis tersebut. Kita akan gali lebih lanjut karena pemaparan sebelumnya kami sudah membahas bagaimana supaya kita paham Al-Quran dengan guru, dan bagaimana guru yang ditiru, guru yang menjadi panutan sehingga kita menjadi paham mempelajari Al-Quran. Kemudian langkah berikutnya kita juga pernah berbincang bagaimana metode yang mudah dihafal. Kalau zaman dulu di tahun 60-an mungkin Anda bagi yang seusia saya atau lebih mengalami hal itu, apalagi di perkampungan, dan mungkin saja Anda di saat ini masih sangat banyak beredar, anak cucu Anda juga belajar Iqra ini. Nah, tapi ini di Makdis ini punya metode khusus pendengar untuk memahami belajar Al-Quran. Jadi tidak usah ragu lagi. Kalau Pak Ustadz Irfan pernah bilang nggak usah malu lagi untuk kita supaya bisa baca Al-Quran, bisa diam-diam, bisa merayap-rayap datang ke guru ngaji kita. Dan Anda juga kalau masih penasaran, kita akan berbincang di pagi hari ini bagaimana sih Pak Ustadz bahan ajar supaya paham mempelajari Al-Quran, dan metode yang menjadi kuncinya itu seperti apa Ustadz? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Baik, pada pertemuan sebelumnya Pak Haji sudah saya sampaikan bahwa ada 5 unsur ya, 5 komponen yang harus dihadirkan dalam proses belajar mengajar Al-Quran. Satu, harus ada guru yang jelas ya. Kemudian ada murid yang belajarnya, kemudian ada materi ajar yang jelas, yang berurutan dari mulai yang mudah sampai terus naik level yang tersulit. Kemudian ada metode pengajaran, bagaimana menyampaikan satu materi supaya mudah dipahami oleh para murid kita atau santri kita. Kemudian yang kelima, kalau memungkinkan ada tempat khusus gitu. Walaupun ini yang kelima lebih fleksibel, kan bisa belajar bisa dimanapun ya, bisa di saung, bisa di serambi, bisa di rumah, bisa di masjid. Nah, tadi setelah guru mempersiapkan diri dengan mempelajari keilmuan yang akan diajarkan, kemudian guru pun harus punya guru lagi yang akan mengontrol praktek bacaan kita yang akan diajarkan kepada murid. Karena kan kalau baca sendiri teh benar terus di mana salahnya gitu. Jadi guru pun perlu guru, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun statusnya sebagai seorang nabi, sehari-hari berbahasa Arab, tapi punya guru yang jelas, yaitu malaikat Jibril. Ini urusan Al-Quran, Rasul pun berguru. Jadi kita mah nabi lain ya, bahasa Arab itu bisa tapi tanpa guru. Nah, justru Rasulullah itu tadi pangkatnya sudah jadi nabi, sehari-hari berbahasa Arab, tapi untuk urusan belajar ya, untuk Al-Quran beliau memberikan contoh teladan kepada umatnya, harus ada guru yang jelas. Nah, jadi tadi guru sangat penting. Kemudian ada materi ya, bahan ajar. Nah, materi bahan ajar secara umum dalam pembelajaran baca Quran itu ada 5 keilmuan yang harus dipelajari dan dikuasai. Karena banyak kesalahan baca Quran terjadi karena lemah di penguasa 5 ilmu ini, Pak Haji. Jadi hasil pengalaman banyak terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran
Penyebabnya adalah karena kurang menguasai, lemah dalam penguasaan 5 ilmu ini. Ya. Kelima ilmu ini sudah disampaikan oleh salah seorang ulama di bidang tajwid dan qiraat yang bernama Imam Al-Jazari. Beliau pernah menyampaikan materi ini dalam bentuk syair. Kata beliau, "Idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati muharririt tajwidi wal mawaqifi wa malladhi russima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mausulin biha wa ta'i untha lam takun tuktab biha." Demikian potongan bait syair yang disampaikan oleh Imam Ibnu Al-Jazari, ulama yang banyak dirujuk karyanya di bidang tajwid dan qiraat. Apa intinya? Kata beliau, sebelum kita mulai mempelajari Al-Quran, sebelum kita membaca Al-Quran, pelajari dan kuasai dulu 5 ilmunya, supaya nanti bacaan yang dihasilkan jadi bagus, baik, indah, fasih, benar. Dengan mempelajari 5 ilmu diharapkan nanti hasil bacaannya itu melahirkan bacaan yang keluar dari lisan kita adalah bacaan yang fasih, yang benar, yang baik. Apa saja 5 ilmu yang dimaksud? Yang pertama kata beliau, sebelum kita mulai membaca Al-Quran, pelajari dan kuasai ilmu makhraj. Ya, ini yang pertama. Dengan ilmu ini kita akan dibimbing, diarahkan bagaimana cara mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Dengan ilmu ini kita jadi tahu huruf ba itu keluarnya dari mana, huruf fa itu keluar dari mana, huruf jim itu keluar dari mana, huruf sin itu keluar dari mana. Tanpa mempelajari dan menguasai ilmu ini, dikhawatirkan huruf yang keluar dari lisan kita tidak pas. Contoh, karena tidak belajar ilmu makhraj, huruf fa, membaca huruf fa dengan cara merapatkan bibir. Qad aflahal mu'minun, qad aflaha man tazakka, qad aflaha man zakkaha, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, kalau kita mendengar ada bacaan seperti ini, kita tidak menertawakan, tidak ngekeak. Kenapa? Justru jadi pelajaran. Oh, berarti ini si pembaca menunjukkan lemahnya pada ilmu yang pertama. Baru sampai segitu kemampuannya. Berarti tugas guru adalah meningkatkan kemampuannya. Bagaimana supaya huruf tersebut dikeluarkan sesuai dengan makhrajnya. Ilmu yang pertama tadi, ilmu makhraj. Contoh lain, karena tidak belajar ilmu makhraj, huruf dal yang pakai titik disamakan dengan yang tidak pakai titik. Idza jaa nasrullahi wal fath, idza zulzilatil ardu zilzalaha, tertukar makhraj. Contoh lain, gara-gara lemah dalam penguasaan ilmu makhraj, huruf jim dikeluarkan jadi huruf zai, huruf zai jadi huruf jim. Idza juljilatil ardu jiljalaha wailul likulli humajatil lumajah. Nah, ini karena lemah di ilmu makhraj, akhirnya pengucapan antara jim dan zai nggak jelas. Yang waktunya jim keluar zai, yang harusnya zai keluar jim. Contoh lain, membaca huruf to. Karena ini tidak belajar makhraj dan belajarnya bahkan lewat Latin tanpa guru, akhirnya kalau huruf to kan Latinnya naon baji, T dan H. Tanpa guru gimana membaca TH? Akhirnya dikira-kira minasyaitonir rajim. Wa idza khalau ila syayatinihim, karena lihat Latin TH. Nah, ini sudah tidak belajar makhraj tanpa guru deh.
guguruna kana laten. Contoh lain, kasus lemah di ilmu makhraj bisa berdampak pada pengucapan huruf seperti membaca huruf dod. Huruf dod itu kalau lihat latennya apa Pak Haji? Ada yang nude H, yang nude L. Yeah. Apa di mana itu kalau keliling ke masjid, tempat wudu tulisannya beda-beda. Ada wudu pakai DH, ada wudu pakai DL. Yeah. Nah, bagaimana membaca DH dan DL-nya? Pas harus kembalikan kepada makhraj aslinya, huruf Arab. Nah, kalau tanpa guru jadi kira-kira tulisannya DH berarti waladholin wa wajadaka dholang fahada karena tulisannya DH. Atau yang DL ghairil maghdubi alaihim waladdallin wadalluha karena lihat latennya DL. Nah, ini ilmu yang pertama tadi kata Imam Al-Jazari, sebelum Anda baca Quran, komo ngajarkeun deui Pak Hajinya, pelajari dan kuasai ilmu yang pertama, yaitu ilmu makhraj, supaya huruf yang keluar dari lisan kita pas sesuai dengan tempat keluarnya. Ini ilmu makhraj. Yang kedua, ilmu sifat, kata beliau. Sebelum membaca Quran, pelajari ilmu sifat. Dengan ilmu ini kita akan belajar mana huruf-huruf yang keluar udara saat diucapkan, mana huruf-huruf hijaiyah yang tertahan udaranya saat diucapkan, mana huruf-huruf hijaiyah yang mengalir suaranya, mana huruf hijaiyah yang tertahan suaranya saat diucapkan, mana huruf-huruf yang mantul, mana yang tidak. Kalau kita tidak belajar ilmu sifat, kita tidak tahu mana yang harus qalqalah, mana yang tidak, mana yang harus mengalir, mana yang tidak, mana yang harus keluar udara, mana yang tidak. Contoh, dalam ilmu sifat dipelajari bahwa pengucapan huruf fa itu harus keluar udara. Jadi saat kita mengucapkan huruf fa, yang benar itu harus keluar udara. Dekatkan tangannya kita masing-masing, fa, fi, fu, aya anginan. Berarti udah pas. Tapi ada huruf yang saat diucapkan itu napas harus ditahan. Kalau keluar seperti fa berarti dianggap belum fasih. Contohnya membaca huruf ba dan huruf dal. Menurut ilmu sifat, huruf ba itu tidak boleh keluar udara. Berarti tidak boleh kita baca ba, bi, bu, da, di, du, tabat, ya, da, abi, keluar udara. Itu tidak sesuai dengan ilmu sifat. Nah, ini akan dipelajari mana yang keluar udara, mana yang tidak, mana yang suaranya berjalan mengalir. Membaca zal yang pakai titik suaranya harus berjalan. Ara'aitalladzi berbunyi. Kalau berhenti berarti tidak sesuai dengan sifatnya. Ara'aitalladzi yukadzibu, hilang dulu suaranya. Nah, itu tidak sesuai dengan ilmu sifat. Nah, ini yang membahas sifat. Mana huruf yang harus ngagolosor, mengalir suaranya, berjalan suaranya, mana yang tertahan. Ilmu sifat juga akan mempelajari mana yang mantul, mana yang tidak. Karena tidak belajar ilmu sifat, akhirnya qalqalah sembarangan, memantul di mana wae bukan pada tempatnya, seperti pada huruf ghain. Ghairil maghdubi alaihim ma agna anhu wa ma yugni anhu, bukan tempatnya huruf ghain. Walaupun mantulnya lekoh, tapi itu tidak sesuai dengan ilmu sifat. Huruf ghain itu tidak termasuk kelompok huruf yang memantul. Karena tidak belajar ilmu sifat, akhirnya membaca huruf to yang pakai titik mantul. Fi lauhim mahfud. Nah, padahal dilarang mantul. Huruf to tidak termasuk huruf yang punya karakter memantul. Contoh lain huruf lam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada al, ada bil, tidak sesuai dengan sifatnya. Atau membaca huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara se-nya, bisa, itu tidak sesuai dengan ilmu sifat. Ini ilmu yang kedua. Nuka hiji naon tadi Pak Haji? Ilmu makhraj. Yang kedua ilmu sifat. Sugan teh cukup we tajwid lungkul. Ingin baca yang benar teh ternyata ada 5. Iya. Saya baru menyampaikan 2. 1 makhraj, 2 sifat. Pendengar dan pemirsa, Masya Allah luar biasa. Ini aja sebagai pemula pendengar, mungkin pertemuan kita di 2 kali pertemuan bersama Ustadz Irfan, Anda penasaran dan tentu ingin menjadi
membaca Al-Quran lebih baik, lebih jelas, malah kesananya itu menjadi seorang pengajar Al-Quran. Insya Allah Anda juga bisa datang langsung ke Maklis itu. Pak Ustadz nih sebelum dilanjut ke tiga lagi, ini tentu pemirsa dan pendengar dari tadi penasaran di mana sih Ustadz Irfan itu tempat orang mana? Maklis teh orang mana bisa kudu ke luar negeri ke Timur Tengah. Nah, taunya gitu. Pak Ustadz silahkan boleh disampaikan Ustadz. Baik. Maklis ini didirikan oleh guru kami alumni Al Azhar, yaitu Dr. Kiai Haji Saiful Islam Mubarak. Ya, beliau sering ngisinya kalau di Darut Tauhid di MQ. Kita membuat fasilitas untuk belajar, bikin dua model. Satu model pondok, ya. Jadi yang ingin mondok menjadi santri penghafal Al-Quran, kita fasilitasi. Pesantrennya ada di Riung Bandung, dekat rumahnya Pak Kiai ada pesantren. Cuma kita belum siap menerima berbagai usia karena tempatnya terbatas. Kita memprioritaskan para santri yang beres atau selesai lulus di tingkat SMA atau sederajat. Jadi kita belum siap menerima yang usia SD, belum siap menerima usia SMP. Nah, kita siapnya sesuai dengan kapasitas gedung, kita prioritaskan yang selesai setingkat SMA atau sederajat, aliyah juga. Nah, ini yang model pondok. Ada tes masuk, ada seleksi, dan gratis karena Maklis mencari orang tua asuh untuk membiayai kesehariannya, ya, untuk maksudnya dia tuh SMA-nya atau lulusan SMA baru ke sana. Iya, harus selesai dulu, jadi diantaranya ada syarat melampirkan ijazah SMA atau sederajat. Jadi bolehlah sekolah umum. SMK bisa. Ya, berapa lama bisa? 2 tahun. 2 tahun belajar Al-Quran. Iya. Jadi yang utamanya adalah menghafal Al-Quran, baru dilengkapi ilmu-ilmu yang bisa lebih bermanfaat ketika pulang ke daerahnya masing-masing, dibekali ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, juga ilmu mengajarkan Al-Quran. Itu mondok gratis dari makan minum segala? Iya. Insya Allah. 2 tahun. 2 tahun, dia tidak bayar sepeser pun? Betul, asal lolos seleksi. Lolos seleksi baca Quran dulu? Iya, ada tesnya, bukan hanya baca, nanti ada kesungguhan beliau untuk jadi santri pondok. Itu 3 bulan seleksinya. Oh, Masya Allah. Akan kelihatan, kalau sehari 2 kali nggak kelihatan aslinya. Jadi yang contohnya adabnya kurang bagus, dianggap menyimpang, kita dahulukan yang lebih baik. Jadi kita pilih karena kan kita bertanggung jawab juga kepada para donatur yang sudah ikut menyumbangkan, jangan sampai sembarangan nerima santri. Ya. Walaupunnya tetap kita tidak bisa 100% betul-betul bersih, tetap kita berusaha untuk memperbaiki kekurangannya. Tapi ada seleksi dulu. Bukan hanya baca gitu. Pendengar dan pemirsa penasaran alamatnya di mana? Lengkapi lagi. Di Riung Purna 2. Riung Purna 2, Bandung. Di Bandung ya. Di Komplek Riung Bandung. Itu yang model pondok. Nah, sekarang Maklis juga melayani pembelajaran untuk orang-orang yang sibuk, kan tidak semuanya bisa mondok. Betul. Ada yang udah terikat kerja, ada yang udah ngajar, ada apa gitu. Maka Maklis bikinlah LKP ini. Haji, ada lembaga kursus dan pelatihan ini melayani bimbingan belajar Al-Quran untuk yang orang-orang sibuk. Ada ibu-ibu yang sambil ngantar anaknya sekolah, sambil nunggu pulang, ngaji dulu ke Maklis. Atau yang bisanya Sabtu Minggu karena Senin sampai Jumat kerja. Nah, belajarnya yang LKP di Metro Indah Mall di MTC. Ya, di Soekarno Hatta ada Metro Indah Mall MTC. Di sana itu gedung belajar untuk yang tadi yang sibuk-sibuk nggak bisa mondok. Nah, ini menerima berbagai usia kalau ini. Kalau tadi yang pondok di Riung Bandung, itu kita prioritaskan yang sudah lulus SMA. Nah, kalau yang ini yang LKP kita melayani siapapun dari mulai usia anak-anak sampai lansia ada, dan dikelompokkan. Satu kelompok kalau tidak lebih dari 10 orang, karena kalau belajar ngaji pesertanya banyak, cek sunama tidak akan kageroh gitu. Nah, jadi dikelompokkan, nanti ada kelas anak. Nah, itu LKP itu belajarnya
di Metro Indah Mall atau MTC ya. Itu sistem pembayarannya di LKP seperti apa? SPP bulanan ada, SPP bulanan. SPP bulanan ya. Iya. Luar biasa. Bisa juga privat, artinya ada peserta atau santri belajarnya di tempat yang sudah disediakan oleh lembaga Makdis di MTC, atau mengundang narasumber dari Makdis. Itu ada yang rumah ke rumah, kantor ke kantor, majlis taklim ke majlis taklim, kampus ke kampus. Nah sekarang kami di LKP, saya fokusnya di LKP, itu sedang mengelola 600 kelompok. Masya Allah. Iya. Kemudian guru yang disebarkan untuk menangani 600 kelompok ini ada 40 guru. Ada guru yang megang 10 kelompok, ada yang 15 kelompok. Masya gitu. Allah. Luar biasa ternyata itu, Ustaz. Jadi yang pondoknya tadi yang mondok di Riung Bandung, sedangkan yang belajarnya seminggu sekali ini Pak Haji. Seminggu sekali yang LKP ini adalah di Metro Indah Mall. Pendengar dan pemirsa, untuk informasi tersebut jika Anda ingin lebih jelas atau kurang jelas bisa menghubungi RRI Bandung. Insya Allah nanti Anda diantar langsung oleh saya sendiri atau saya kasih nomor kontak Ustadz Irfan. Kebetulan alhamdulillah beliau salah satu pengisi Mutiara Pagi RRI Bandung. Pak Ustadz, dengan waktu yang terbatas tapi ingin disampaikan ada 5 perkara lain. Kalau dilihat baru dua hal yang menjadi bahan ajar. Belum metode ya? Belum. Nanti aja, nanti di episode berikutnya. Ini 3 lagi apa Ustadz? Ya, yang 3 lagi tadi setelah belajar ilmu makhraj, belajar ilmu sifat, yang ketiga adalah belajar tajwid. Iya. Dengan belajar tajwid kita jadi tahu mana yang harus dibaca 2 harokat, mana yang dibaca 4, mana yang dibaca 6. Dengan belajar tajwid kita jadi tahu mana yang harus dibaca idhar, harus dibaca ikhfa, harus dibaca idgham, harus dibaca iqlab. Kalau kita tidak belajar tajwid, ya untuk kapan 2, 4, 6 kita jadi nggak tahu. Idhar ikhfa nggak tahu, bahkan bisa jadi tertukar karena tadi lemah di ilmu yang ketiga. Contohnya harusnya ikhfa dibaca idhar. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Walaupun lancar berirama tapi tajwidnya perlu ditingkatkan. Di mana yang harus diperbaiki? Pembacaan nun mati pada fa'amaman sakulat dan man khofat. Menurut aturan tajwid, man sakulat itu praktekan aturan ikhfa, sedangkan man khofat praktekan aturan idhar. Barusan tertukar, yang harusnya ikhfa dibaca idhar, yang harusnya idhar dibaca ikhfa. Ini tajwid penting ya. Dan yang lainnya. Kemudian yang keempat ya tadi makhraj, sifat. Yang keempat adalah pelajari dan kuasai ilmu waqaf. Waqaf dan ibtida pasangannya. Waqaf itu berhenti, ibtida itu memulai kembali setelah berhenti. Nah, kita yang sudah biasa mengisi hari-hari kita dengan tadarus Al-Quran, sering berhadapan dengan ayatnya panjang. Betul. Napas tidak kuat, ya sudah mulai oleng gitu. Lihat kanan kiri tanah wakaf tidak ada, kan bingung, alah di mana bingung. Nah, dengan mempelajari ilmu wakaf kita akan dituntun ketika darurat kepepet napas tidak kuat, di mana saja pilihan berhentinya. Setelah berhasil mengambil tempat berhenti, si pembaca sering dihadapkan pada kebingungan yang kedua, kamana deui munurna. Jadi 2 kali lieur. Jadi liar nungka hiji di mana ereuna, nu kadua ka mana munurna gitu. Nah, maka dengan mempelajari ilmu yang keempat ini kita dibimbing ketika napas tidak kuat, ayatnya masih panjang, lihat kanan kiri tanda wakaf enggak ada, di mana mengambil berhentinya. Kemudian balik laginya kemana? Karena lemah di ilmu yang keempat, akhirnya berhenti dan memulai sembarangan. Contoh nih, lemah di ilmu 4. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim nah urna dinu aang. Dan napasnya kuat sakit itu, iya napas kuat segitu tapi
menurut aturan tajwid tidak pas berhenti di aang karena belum selesai kalimatnya. Mundur lagi. Alaihim a'angdartahum, mundur di nuun. Nah, berarti ini menunjukkan lemahnya si pembaca pada ilmu yang keempat. Wa alladzi at'amahum min ju'. Pas mundur wa amanahum min khauf. Tidak pas mundurnya di nu'iu. Padahal kalimat nampaknya lengkapnya min ju'in. Nah, ini contoh kesalahan membaca yang tadi mah gara-gara lemah di makhraj, lemah di sifat, lemah di tajwid, ini lemah di ilmu waqaf dan ibtida. Dan yang terakhir adalah kata Imam Al-Jazari, sebelum kita baca Quran, pelajari dan kuasai ilmu rosem dan dobat, tulisan dan tanda baca yang ada pada mushaf yang kita pakai. Karena lemah di ilmu rosam dan dobat, akhirnya membaca ulaika u-nya dibaca panjang karena terlihat ada wawunya. Wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kunaon ibuna u-nya dibaca panjang kan aya wawuan, betul. Dalam tulisan dalam mushaf ulaika itu ada wawunya. Tapi menurut ilmu rosem, wawu yang ada pada ulaika tidak perlu diucapkan. Tertulis dalam mushaf tapi tidak perlu diucapkan. Maka bacanya ulaika bukan ula. Nah, ini ilmu rosem. Kalau nggak belajar ilmu rosem, asal ada wawu dibaca panjang. Contoh lain, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Bukan tempatnya. Wawunya tertulis betul, tapi menurut ilmu rosem ini tidak perlu diucapkan. Nah, berarti si pembaca harus belajar ilmu rosem. Dan dobat itu tanda baca yang menyertainya, seperti ada domah terbalik, ada tanda halis, ada jabar nangtung, ada jar nangtung. Kalau kita nggak belajar ilmu dobat, ketemu domah terbalik dianggapnya salah cetak. Wah, iya salah cetak, aya domah dibulak balik, aya JR ditungtang tangtung, aya jabar ditungtang tangtung. Itu kan ilmu dobat yang dipelajari. Yang udah belajar mah paham, domah terbalik itu bukan salah cetak, panjangkan wamro'atuhu hamma inna rabbahu innahu seperti itu. Nah, itulah 5 ilmu yang sudah disampaikan, diajarkan oleh generasi ulama terdahulu yaitu Imam Al-Jazari. Beliau hidup dan wafat ratusan tahun yang lalu, tapi ilmunya jariah sampai sekarang. Ilmu ini disampaikan di lembaga-lembaga Al-Quran. Sebelum Anda baca Quran, sebelum Anda mengajarkan Al-Quran, pelajari dulu, kuasai dulu 5 ilmu ini. Dengan mempelajari dan menguasai ilmu ini diharapkan bacaan yang keluar, baik ketika membaca atau ketika mengajar, melahirkan bacaan yang fasih, baik, benar, tartil. Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz, ini terakhir berikan motivasi kepada orang-orang yang ingin belajar Al-Quran atau mungkin malu-malu untuk belajar Al-Quran supaya mengawalinya, bahwa belajar Al-Quran itu mudah dan insya Allah hidup akan bahagia dengan belajar Al-Quran. Silakan. Ya, bagi yang selama ini ragu-ragu mau belajar, ya tidak ada cara yang lain kecuali berdoa, Allahumma paksakan. Memaksakan diri, ya harus menaklukkan hawa nafsunya. Ya, karena Allah tidak memandang berapa usia Anda ketika baca Quran kan. Pokoknya kesempatannya ada, ambil. Mau usia anak, remaja, dewasa, itu berarti sebenarnya hakikatnya Allah sudah memberikan peluang kepada kita. Tinggal kembali kepada kita mau diambil atau tidak. Nah, oleh karena itu kepada para pendengar yang dapat kesempatan untuk belajar, baik di masjidnya atau dimanapun, manfaatkan. Karena itu peluang itu belum tentu Allah berikan kepada yang lain. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berbincang kembali dengan Ustadz Irfan. Luar biasa apa yang disampaikan, insya Allah menjadi motivasi buat kita. Ternyata tidak harus berhenti dengan kata malas untuk belajar, karena belajar itu tidak harus anak kecil, orang dewasa, orang sakit. Sekali kita masih ada napas dalam tubuh kita, wajib untuk menuntut ilmu.
Mewakili kerabat kerja yang bertugas atas minta solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.